Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai bintang politropik. Nah, jadi pada abad ke-19 sebelum astronom itu mempelajari fisika radiasi gitu ya, dan fisika nuklir. Nah, ya kita nggak tahu bahwa di dalam bintangnya itu ternyata ada reaksi nuklir gitu seperti itu. Nah, namun di sini para astronom mengusulkan gitu ya bahwa persamaan keadaan bintangnya itu diasumsikan memiliki bentuk umum yaitu Kp sama dengan kappa rho pangkat n plus 1 dibagi dengan n, di mana di sini kapanya itu disebut sebagai konstanta politropik dan n-nya itu adalah bilangan yang tidak harus berupa bilangan bulat yang disebut sebagai indeks politropik. Nah, bentuk politropik ini memenuhi persamaan keadaan PV pangkat gamma itu konstan gitu ya. Ini adalah persamaan keadaan untuk gas yang bersifat adiabatik. Nah, karena rho sama dengan M per V, maka kita bisa tuliskan P sebanding dengan V pangkat minus gamma, tidak lain sama dengan M per rho pangkat minus gamma. Jadi kita bisa tuliskan P sama dengan kappa rho pangkat gamma. Nah, gas yang memenuhi persamaan keadaan ini disebut sebagai gas politrop. Nah, apabila gas politrop juga memiliki sifat setimbang hidrostatik yang memenuhi persamaan keadaan dPdr-nya itu sama dengan minus rho Gm per n kuadrat yang sudah kita bahas sebelumnya, dan persamaan untuk m sebagai fungsi n-nya kita bisa tuliskan dmdr-nya itu sama dengan minus 1 G ddr n kuadrat rho dpdr. Ini kita tinggal tukarkan gitu ya untuk mendapatkan persamaan dmdr-nya. Nah, dengan membandingkan dengan persamaan massa kulit yaitu dm sama dengan 4 pi r kuadrat rho dr, maka kita bisa tuliskan dmdr-nya itu sama dengan 4 pi r kuadrat rho, maka kita akan dapatkan dmdr-nya itu sama dengan minus 1 G ddr dari r kuadrat per rho dpdr itu sama dengan 4 pi r kuadrat rho. Nah, jadi kita memiliki persamaan seperti ini. Nah, karena kita menggunakan sebuah ansatz gitu ya untuk tekanan bintang politrop yaitu P sama dengan kappa P pangkat gamma rho pangkat gamma, maka kita akan dapatkan seper R kuadrat ddr dari R kuadrat per rho kappa gamma rho pangkat gamma minus 1 d rho dr itu sama dengan minus 4 pi G rho. Nah, apabila kita definisikan rho sama dengan lambda theta pangkat n, di mana dan juga gamma sama dengan n plus 1 per n, maka kita akan dapatkan persamaan seper R kuadrat ddr dari kappa R kuadrat per lambda theta pangkat n plus 1 dibagi dengan n dikalikan lambda theta pangkat n di pangkat 1 per n d lambda theta pangkat n dr itu sama dengan minus 4 pi G lambda theta pangkat n. Dan kita bisa keluarkan nih suku-suku yang konstan, dan kita akan dapatkan ini adalah fungsi dari theta sebagai fungsi n, maka kita akan dapatkan rumusan n plus 1 per 4 pi G kappa lambda pangkat 1 minus n per n seper r kuadrat ddr dari r kuadrat d theta dr itu sama dengan minus theta pangkat n. Nah, kita definisikan variabel kesi yaitu kesi sama dengan r per alfa, di mana alfanya itu sama dengan akar dari n plus 1 dibagi 4 pi G kappa lambda pangkat 1 minus n per n, di mana alfanya itu, alfa kuadratnya itu adalah suku yang ada di depan tadi. Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan diferensialnya yaitu alfa kuadrat dari seper alfa kesi kuadrat dd alfa kesi kuadrat d theta d alfa kesi itu sama dengan minus theta pangkat n. Ini kita bisa sederhanakan dan kita akan dapatkan bahwa seper kesi kuadrat dd kesi dari kesi kuadrat d theta d kesi itu sama dengan minus theta pangkat n. Nah, persamaan ini itu disebut sebagai persamaan Len-Emden yang mendeskripsikan gas politrop yang mengalami kesetimbangan hidrostatik. Nah, persamaan Len-Emden ini adalah persamaan diferensial order kedua yang membutuhkan dua syarat batas. Nah, sekarang kita tinjau syarat batasnya. Yang pertama, bahwa apabila kerapatan pada pusat di pusat bintangnya rho P itu sama dengan lambda, maka kita bisa tuliskan rho sama dengan lambda theta pangkat n dan theta sebagai fungsi r gitu ya, atau fungsi kesi ya tadi. Itu kalau kita substitusikan pada
L sama dengan 0 itu harus bernilai 1, karena di sini rho 0 itu harus bernilai lambda. Dan juga jika pada R sama dengan 0, dpdr-nya itu sama dengan minus rho P GP, dan itu sama dengan 0 karena pada pusatnya itu tidak ada sumber massa di dalam permukaan Gauss-nya, maka kecepatan gravitasinya 0. Nah, maka kita bisa tuliskan dpdr pada R sama dengan 0 itu sama dengan kappa gamma rho pangkat gamma minus 1 dpdr itu sebanding dengan d theta d ke si pada R sama dengan 0. Maka kita memiliki syarat batas yang kedua, yaitu d theta d ke si pada ke si sama dengan 0 itu sama dengan 0, karena ke si-nya itu adalah alpha R per alpha. Nah, jadi persamaan Lambda ini ya ini hanya bisa dikerjakan secara analitik untuk n sama dengan 0, 1, dan 5. Nah, untuk nilai n yang lain itu kita mau nggak mau harus menyelesaikannya secara numerik. Nah, sekarang kita tinjau ketika n sama dengan 0. Jadi kita memiliki persamaan bahwa seperkesi kuadrat d di ke si dari kesi kuadrat d theta d ke si itu sama dengan minus 1. Ini kita integralkan di kedua sisi, yaitu d ke si kuadrat d theta d ke si sama dengan minus ke si kuadrat d theta d ke si. Nah, maka kita akan dapatkan ke si kuadrat d theta d ke si itu sama dengan minus sepertiga ke si pangkat 3 plus c. Nah, kita bisa tuliskan d theta ke si d ke si-nya itu sama dengan minus sepertiga plus c d ke si plus c per ke si. Nah, dengan menggunakan syarat batas bahwa d theta d ke si pada ke si sama dengan 0 itu sama dengan 0, maka kalau kita substitusikan ke si sama dengan 0, suku c-nya itu harus sama dengan 0. Karena kalau ke si-nya itu yang ya ini biar menghindari meledak ya. Nah, sebab 0 itu dia bakal meledak. Jadi syaratnya ketika sebelum ke si-nya itu mendekati 0, c-nya itu harus 0 duluan. Nah, dan kemudian kita memiliki d theta d ke si sama dengan minus sepertiga ke si. Nah, kalau kita integralkan, maka kita akan dapatkan theta-nya itu sama dengan minus 1/6 ke si kuadrat ditambah c2. Nah, dengan syarat batas bahwa theta pada ke si sama dengan 0 itu bernilai 1, maka kita akan dapatkan c2-nya itu bernilai 1. Nah, sehingga kita akan dapatkan ke si 0 itu sama dengan 1 minus 1/6 ke si kuadrat, di mana indeks 0 itu ya n-nya itu berorder 0. Nah, kondisi ini itu memiliki syarat batas bahwa ke si-nya itu akan bernilai akar 6 ketika theta 0 yaitu mendekati 0 gitu ya. Kali ini 0, maka kita akan dapatkan ke si-nya itu bernilai akar 6. Nah, untuk n sama dengan 1, nah, jadi kita memiliki seperti ke si kuadrat d ke si kuadrat d theta d ke si sama dengan minus theta. Nah, ini kita bisa tuliskan d ke si itu sama d ke si dari ke si kuadrat d theta d ke si sama dengan minus ke si kuadrat theta. Nah, kemudian kita definisikan variabel c, yaitu c sebagai fungsi ke si itu sama dengan ke si dikalikan theta ke si. Sehingga kita bisa dapatkan theta-nya itu sama dengan c per ke si. Nah, sehingga kita bisa tuliskan d theta d ke si-nya itu sama dengan d ke si c per ke si. Dan ini sama dengan kita bisa gunakan aturan pembagian, yaitu menjadi ke si c aksen minus c dibagi dengan ke si kuadrat. Nah, sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan Lambda d ke si dari ke si kuadrat d theta d ke si itu sama dengan d ke si c aksen minus c. Dan ini tidak lain adalah c aksen ditambah ke si c double aksen minus c aksen. Dan ini c aksennya saling menghilangkan, kita akan dapatkan menjadi ke si c double aksen. Nah, sehingga kita akan dapatkan perumusan ke si c double aksen itu per ke si kuadrat itu sama dengan minus c per ke si gitu ya. Jadi ini kita nyatakan dalam dalam c theta-nya. Nah, maka kita akan dapatkan bahwa c double aksen itu sama dengan minus c, dan kita akan dapatkan c double aksen plus c sama dengan 0. Persamaan ini itu adalah persamaan diferensial dari getaran harmonis sederhana. Sehingga kita akan dapatkan c sebagai fungsi ke si-nya itu adalah a sin ke si ditambah b cos ke si. Nah,
kalau kita tuliskan dalam suku theta, yaitu tetanya itu sama dengan C per ke C, maka kita akan dapatkan theta sebagai fungsi ke C itu sama dengan A sin ke C per ke C ditambah B cos ke C per ke C. Nah, dengan syarat batas pertama kita memiliki theta pada 0 itu bernilai 1, maka B-nya itu harus sama dengan 0 karena limit ke C mendekati 0 dari cos ke C per ke C sama dengan 0, dan A-nya itu harus bernilai 1 karena limit ke C mendekati 0 dari sin ke C per ke C itu bernilai 1. Nah, sehingga kita akan dapatkan theta sebagai fungsi ke C itu sama dengan sin ke C per ke C, gitu ya. Nah, jadi kita memiliki persamaan seperti ini dengan syarat batas kedua bahwa d theta d ke C pada ke C sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, kalau kita lakukan aturan Hospital, yaitu limit ke C mendekati 0 dari turunan atas dibagi turunan bawah ya. Oh ya, ini kita limitkan aja ya, itu ke C cos ke C minus sin ke C per ke C kuadrat ya, ini nanti hasilnya 0 ya. Nah, sehingga syarat batas ini itu akan memberikan batas bahwa ke C-nya itu akan bernilai pi di sini ketika theta satunya pada n-nya itu bernilai 1 itu sama dengan 0. Nah, untuk solusi persamaan n dengan n sama dengan 5 itu cukup rumit diselesaikan ya, namun kita bisa meninjau bahwa solusinya itu bersifat analitik. Kita bisa gunakan aplikasi penyelesai persamaan diferensial seperti matematika gitu ya, dan kita akan dapatkan bentuk theta dengan n sama dengan 5, yaitu seperti ini dengan batas ke C mendekati tak hingga dari theta itu akan 0 ya kan. Nah, ini kita tak hingga, jadi dia itu terdefinisi di semua tempat ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan plot solusi persamaan Langevin untuk n sama dengan 0, 1, dan 5 seperti ini.